Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan, seperti obrolan dengan para pelaku mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca buku. Halo teman-teman, kamu termasuk pembaca cerita pendek gak sih? Kalau aku sih iya banget. Sebenarnya aku gak inget sih pastinya kapan pertama kali suka bacain cerita pendek. Tapi dulu sih kayaknya dari zaman SMP SMA tuh suka bacain cerita pendek yang ada di majalah. Terus pas kuliah kayaknya sih mulai suka bacain buku yang isinya kumpulan cerpen. Waktu itu aku inget aku bacain buku kumpulan cerpennya di Lestari. Itu ada yang judulnya Recto Verso, terus juga Madre. Nah dari situ tuh kayaknya keterusan sih bacain buku cerita pendek sampai sekarang. Beberapa buku kumpulan cerpen yang aku suka, misalnya nih ada yang judulnya Bakat Menggonggong, ini ditulis oleh Dia Anugrah. Terus aku juga suka buku-bukunya Paman Yusi Avianto Pareanom, ada yang judulnya Rumah Kopi Singa Tertawa dan Muslihat Musang Emas. Oh iya, bukunya Mbak Reda Gaudiamo yang Nawila juga bagus. Meskipun aku nggak tahu ya sebenarnya itu bisa disebut cerita pendek atau enggak. Tapi per babnya itu ceritanya pendek-pendek meskipun tokohnya selalu sama, ya si Nawila itu sendiri. Terus kalau penulis luar, aku suka semua buku-bukunya Edgar Keret. Dia ini penulis asal Israel yang disebut-sebut sebagai masternya cerita pendek. Kamu harus baca deh. Ya walaupun sampai sekarang aku masih suka baca novel sih. Tapi mungkin alasan aku suka cerita pendek tuh karena dalam satu bentuk yang cukup padat dan dalam waktu yang relatif singkat juga aku bisa dapetin banyak hal. Kalau di cerita pendek itu menurutku sih si penulis cenderung nyampeinnya satu poin penting aja buat pembaca. Ya mungkin bisa lebih sih tapi gak banyak-banyak biasanya. Entah itu tentang pembelajaran hidup atau sudut pandang baru. Jadi kayak dalam satu bentuk yang cukup padat, aku bisa dapetin dan merasakan juga banyak hal. Mungkin perbandingannya kayak nonton TV series atau film pendek gitu kali ya. Jadi kan di dalam satu episode yang singkat itu biasanya ada satu hal yang jadi penekanan banget. Beda rasanya kalau kita baca novel atau nonton film panjang yang poin penekanannya pasti jauh lebih banyak dan juga jauh lebih kompleks. Terus dari satu cerita pendek itu juga kita bisa bikin interpretasi macam-macam yang relate ke hidup kita. Atau sebenarnya sekedar memberi kita perspektif baru tentang satu peristiwa spesifik yang selama ini mungkin kita bahkan nggak ngeh. Dan buat si penulisnya sendiri, karena pastinya sih hampir semua cerita itu kan memang terinspirasi dari pengalaman pribadi ya. Jadi yang namanya menulis itu ya rasanya sih memang menjadi katarsis buat diri sendiri. Dari alasan itu juga sih makanya podcast Main Mata membuat segmen pembaca menulis. Intinya sih ngajakin siapa aja yang suka nulis untuk eksplorasi storytelling dalam bentuk cerita pendek tematis. Yang abis itu ditulis terus kemudian direkam soalnya cerpennya kan dirilis dalam bentuk audio. Nah, aku sempat ikutan bikin beberapa cerpen juga. Waktu bulan lalu misalnya, waktu itu kan tema segmen pembaca menulis cerpennya ini tentang horor karena berkolaborasi dengan podcast horor Do You See What I See. Nah, aku waktu itu ikutan juga bikin cerpen horor, judulnya Ibu. Terus seperti yang aku bilang tadi, ketika tulisannya jadi, rasanya tuh memang melegakan ya. Soalnya cerpen Ibu ini kan dibuat berdasarkan pengalaman pribadi aku sama suami. Jadi kami mengurus salah satu orang tua kami yang lagi sakit keras sampai cukup mengubah pola hidup kami. Pas kelar ditulisin tuh mungkin kayak ada sesuatu yang lepas ya. Walaupun beban pekerjaannya sih masih tetap ada. Terus lagi dapat pengalaman baru juga soalnya antara menulis dan menarasikan cerita itu cukup beda ternyata. Kalau pas nulis tuh aku merasa kayak lagi nuangin perasaan yang ada di dalam pikiran. Nah pas lagi narasiin dalam bentuk audio itu justru kayak bener-bener ngebayangin lagi ada di dalam situasi itu. Wah seru sih, jadi kayak semacam acting gitu. Ya walaupun actingnya amatiran ya. Terus gak nyangka banget juga, sekarang segmen pembaca menulis cerpen ini udah masuk tema ke-7. Dan kali ini berkolaborasi dengan toko buku dan penerbit Independent Post. Yang milih temanya Teddy Kusuma, dia ini salah satu pengelola Post. Tema kali ini adalah yang akan datang normal yang baru pasca pandemi.
Tapi cerpen tema ke-7 ini kan masih on progress ya. Kami masih lagi ngajakin siapa aja yang suka nulis untuk mengirimkan cerpennya sampai awal Juli nanti. Nah, di bab ini aku mau ngajak kamu kenalan lebih jauh dulu dengan 2 penulis yang pernah ikutan segmen pembaca menulis tema-tema sebelumnya. Yang pertama ada Alia Maki. Dia ini biasanya dipanggil Yaya. Yaya tuh pembaca buku kelas berat deh. Pokoknya dalam setahun tuh dia bisa banget ngelahap ratusan buku. Yaya waktu itu menulis cerpen bertema dendam. Judul cerpennya Mursyida. Premisnya itu tentang seorang tokoh namanya Mursyida. Dia ini kutu buku yang suka baca banget. Tapi suatu hari dia disindir sama temannya namanya Diman. Diman bilang, ngapain baca buku terus kalau nggak bikin kaya? Nah, digituin si Mursyida ini sakit hati. Terus dia menyimpan dendam yang bikin dia pengen buktiin sesuatu. Tapi pada akhirnya justru malah dia ngelepasin dendamnya itu dengan berbuat baik. Menurutku menarik banget sih sudut pandangnya. Lagi punya dendam, cara ngelepasinnya justru dengan perbuatan baik. Dengerin deh cuplikannya. Ini adalah pertama kalinya keimanan Mursyida terhadap buku dihanguskan kemurkaan. Ia merasa dikhianati semua nabi dan kiai yang menjunjung keilmuan. Sekian banyak buku yang dibacanya, tidak ada satupun yang mengajarinya jurus untuk membalas hinaan Diman. Tidak ada satupun yang melindunginya dari rasa bodoh dan gagal yang menjejalinya. Terpilih, tidak ada satupun buku yang membuatnya serupiah pun lebih tangguh daripada Diman. Maka Mursyida meninggalkan buku, mal, dan Cirebon. Dia berangan membalas Diman dengan beli rumah dan jalan-jalan ke Hong Kong. Kalau perlu, sekalian beli rumah di Hong Kong biar mingkem si Diman. Aku ngobrol singkat dengan Yaya soal cerpen Mursyida ini. Dengerin yuk. Halo Yaya, apa kabar? Baik, Patricia. Apa kabar? Baik, lagi di Arab Saudi ya sekarang? Yes, ma'am. Oke. Waktu itu kan kamu ikutan bikin cerpen pembaca menulis yang tema dendam ya? Ya. Biasanya kan orang kalau bikin, mungkin kalau misalnya keinget tema dendam tuh ya segala sesuatu yang meluapkan amarah terus mungkin emang konotasinya negatif. Nah, di cerpen Mursyidamu ini kan ceritanya si Mursyida ini tokoh utamanya dia justru melepas dendam ke orang lain dengan justru berbesar hati ke orang yang membuat dia sebel. Terus ada juga kayak dia melepas dendam itu dengan dia berbuat sesuatu yang berguna buat orang lain juga. Nah, kok bisa sih kepikiran bikin cerita kayak gitu? Saya pernah ngalamin satu masa tinggal di Jakarta, ninggalin orang tua di desa karena ada teman, karena saya kutu buku, sukanya baca buku. Terus teman saya ada yang ngehina saya, kamu semua buku yang kamu baca itu gak bikin tambah kaya. Dia cuma teasing waktu itu, cuma ngegoda aja. Cuma aku karena egonya lagi bangkrut dan lagi nggak kreatif dan lagi bete, terus lagi mikirin banget apa kata orang, jadi kebawa perasaan itu omongan. Kalau misalnya si Mursyida kan justru dia dia tadinya kebawa perasaan, tapi dia justru berpikir kayaknya mungkin jangan berbuat yang negatif juga, tapi malah dia salurkan jadi perbuatan positif gitu. Nah, waktu itu apa yang kamu lakukan? Saya cari kerja di Jakarta, terus melakukan apa yang semua orang lakukan. Punya kerja, punya dawam, bahasa Arab, shift dari 9 to 5, melakukan hal yang sama yang dilakukan semua orang normal. Konotasinya kayak begitu kan, media sama mainstream bilangnya yang normal itu punya kerja dari 9 to 5, bukannya orang yang bisa bangun telek-telekan, So I did that for 7 months. Jadi cerita Mursyida itu durasinya mulai dari belajarnya untuk ngebikinnya dari mulai dihina sampai dia selesai kan, itu kira-kira kurang lebih 2 tahun sampai 7 bulan, atau ya sepanjang cerita itu aja antara 2 tahun sampai 7 bulan bikinnya untuk ngumpulin datanya. Sampai that moment yang si Mursyida itu akhirnya dia ngalah, ini perasaan lebih gak enak daripada ngerasa dihina sama ngerasa dihina sama si Diman. Si Diman aja dia, tapi ngelihat orang lain susah itu bukan hinaan buat dia, cuman rasanya tuh gak enak banget. Teman-temannya dia cuma butuh duit buat 100 ribu, 50 ribu, segitu-gitu doang buat ngelewatin akhir pekan, lebih lega. Dan dia punya banyak itu, dan dia nggak butuh itu duit saat itu. Masa mau dia dudukin terus? Oke. Terus waktu itu kamu menulisnya apakah lagi mengalami terus menulis, atau mungkin kayak sudah berjarak dulu dengan kejadian itu baru akhirnya dituangkan ke dalam bentuk tulisan? Atau memang pas lagi ada tantangan si pembaca menulis dendam ini baru kayak mengingat-ingat lagi?
Oh, aku dari awal udah ngerasa ini kejadian adalah suatu pembelajaran yang besar sekali dan harus ditulis, harus diceritakan. Dan udah aku coba ceritain berkali-kali sama teman. Aku pernah ini terjadi padaku loh, cuman beda-beda versi. Beda teman, beda versi gitu. Baru dipadatkannya kayak begini dalam bentuk cerpen ya sama Mursida ini. Tapi emang udah harus sesuatu yang penting kayak gini rasanya emang harus didongengin ya, terus diceritain ulang. Jadi udah pernah. Saudara-saudara Oh, pernah dengar versi-versi lainnya, versi live-nya, versi benerannya. Jadi nggak pakai nama Diman Mursida, pakainya nama Muhammad Daud, pakai nama Munzir, pakai nama orang-orang benerannya yang ambil alih orang-orang yang ada perannya di cerita-cerita ini. Terus namanya bukan kantor Nusa dan Bangsa, nah asli-aslinya gitu. Dulu waktu Mbak Yaya kerja di kantor ini pengalamannya begini, begini, begini. Lebih nyata aja, lebih panjang, nggak sepadet versi cerpen. Kepentingan versi cerpen karena dia pendek dan harus podcast gitu kan harus 10 menit dan harus selesai ya untuk dibacakan, ya harus dipadatkan banyak-banyak creative editing. Dan creative editing itu terjadi tapi ya nggak apa-apa. Inti ceritanya, core-nya yang berulang-ulang kau sebutkan itu tadi. Dia kan tadinya dendam, dia kan tadinya marah kok jadinya berbuat baik. Itu dia yang penting. Dan itu dalam bentuk gaya apapun tetap nyampe kan ke dirimu maupun ke orang-orang yang aku ceritain secara sambil lalu. I'm so glad. iya sih. Pas baca tuh kayak apa ya? Bukannya negatif terus kayak malah, wah ini ceritanya kok menyenangkan, dendam yang menyenangkan. Iya. Oke. Ini kejadiannya kapan sih? Berapa tahun lalu mungkin masih ingat? 2017, 2018. Oh, masih agak baru ya. Ya, ada masa aku dan kau satu kota selama 7 bulan. Berarti bisa nggak dibilang kalau misalnya mungkin ketika ini dituliskan dan ya mungkin disampaikan juga sebelumnya kan mungkin udah disampaikan secara verbal berarti ya sebelum cerpen ini terjadi. Ya. Itu apakah justru membuat hati juga jadi lebih lega ketika sudah disampaikan? Waktu ceritanya belum ending, belum mencapai kodanya, iya dia jadi beban. Waktu masih bawa-bawa dendam itu, iya dia jadi beban. Waktu rasanya belum ada satu orang pun yang didongengin, iya jadi beban. Itu berat. Tapi waktu mulai cerita, waktu nyoba cerita sepotong-sepotong, waktu nyoba latihan nama cerita ini didongengin dalam bentuk jurnal atau tulisan atau kayak sepotong episode cuma sepetik-sepetik aja gitu. Terus makin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Dan ringannya tuh setiap kali dia makin ringan, lebih lega lagi nafasnya. Lebih kayaknya tuh kayak pahalanya nambah, kayak rezekinya makin luas. Apa yang Mursida rasakan ya, dari dia melepaskan dendam itu rasanya setiap kali aku ulang cerita itu, atau cukup sebagian dari cerita itu, atau buat ngehiburin diri sendiri gitu. Kalau misalnya gue lagi, aduh gue nggak punya kerjaan normal kayak orang biasa lagi, itu setiap kali itu diulang, ceritanya bikin beda lagi, bikin happy lagi. I'm so grateful dikasih Wangsi cerita ini karena setiap kali diulang tuh selalu rezekinya tuh nambah lagi buat aku, rezeki, efek bahagianya, efek leganya, efek all these positive sides of letting go beban-beban mental lo itu, mentalnya Mursida itu yang dendam, yang marah, yang dengki, yang rasa nggak percaya diri karena dia nggak punya banyak duit kayak begitu. Terus setiap kali kita ulang lagi cerita itu I'm better again. Itu rezeki yang baik sekali, banyak sekali orang kita kenal punya duit banyak, punya makanan banyak, tapi nggak lega hatinya, kan sedih sekali ya orang kayak begitu. Oke. Oh, menarik juga ya. Jadi kayak setiap kali dilepasin meskipun ceritanya mungkin berulang, tapi justru juga bikin kamunya malah makin lega juga kan. Dan mungkin ketika ada banyak orang yang mungkin lebih banyak orang yang membaca atau mendengar, mungkin mereka juga selain mendapat hiburan juga mendapat sesuatu dari cerita itu, mudah-mudahan ya. Amin. Mendongeng atau menulis, mengarang tuh is like a muscle. Kita nggak bisa nulis dari draft pertama terus langsung jadi bagus, ya kan? Setiap kali kita ngulang ceritanya, ini dari sesi kreatifnya ya. Setiap kali kita ngulang cerita itu, it gets better. Diulang secara verbal, diulang secara menulis, terus diulang lagi secara dibaca lagi sebagai podcast gitu. Terus setiap versi itu dia akan mengalami kayak penyulingan ulang, pembersih ulang, editan ulang, lebih bagus. It makes the story stronger. Nanti kalau misalnya suatu saat kita bikin filmnya gitu, dia akan lebih kuat lagi, mestinya ya teorinya.
karena setiap versi mempertajamnya lagi, lebih runcing lagi gitu. Kalau tadi itu cerita dari Yaya, sekarang aku mau ngajakin kamu kenalan sama satu penulis lagi, namanya Ida Umamah. Ida ini jurnalis yang juga punya podcast, isinya ngomongin tentang dating, namanya I Think I Wanna Date You. Waktu itu Ida ikutan segmen pembaca menulis yang tema dendam, juga sama kayak Yaya. Judul cerpennya Berdamai dengan Biru. Ceritanya tentang seorang perempuan bernama Anggini, dia tuh gak bisa berenang soalnya punya trauma dengan air laut. Tapi akhirnya dia mau ngelawan trauma itu dengan menghadapinya. Jadi dendamnya itu sebenarnya ke dendam diri sendiri atau ke masa lalu mungkin ya bisa dibilang begitu. Caranya gimana dia ngelawan traumanya? Ya dia pergi ke kolam renang dan latihan berenang. Aku rasa yang namanya trauma atau rasa takut pasti dialami oleh semua orang. Bedanya mungkin ada dari kita yang udah ngelewatin, terus ada yang masih berjuang nih menghadapi, atau ada yang masih belum bisa menghadapi. Lewat ceritanya Ida, aku merasa dia seperti mengajak kita untuk merasakan apa yang dia rasakan. Dan kalau kamu saat ini juga lagi punya trauma yang harus dihadapi, mungkin kamu bisa mengerti perasaan si tokoh Anggini dalam cerpen ini. Dengerin deh cuplikannya. Setelah beberapa detik, ingatanku melayang pada sebuah ombak ganas yang hampir mencelakai aku dan ibuku. 20 tahun lalu, tubuhku basah kuyup di atas kapal yang terombang-ambing, tanpa pelampung dan tanpa pengaman apapun. Kukira aku dan ibuku akan mati saat itu juga. Kami berdua tak bisa berenang. Pun bisa, kami di tengah laut, entah berapa lama bisa bertahan. Kulihat raut ibu yang tak tentu. Dia memintaku berdoa dan menyebut nama Tuhan. Ibu setengah menangis, dan aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku ingin sekali menyelamatkan ibu, tapi aku juga belum tentu bisa menyelamatkan diriku sendiri saat itu. Aku juga sempat ngobrol singkat dengan Ida soal cerpennya dia ini. Dengerin yuk. Hai Ida, apa kabar? Halo Peti, alhamdulillah sehat. Jadi gue tuh pengen nanya tentang cerpen lo nih. Judul cerpen lo kan waktu itu Berdamai dengan Biru. Ceritanya kan tentang seorang perempuan dewasa dan dia gak bisa berenang, terus juga punya trauma akan air laut ya. Dan dia memutuskan untuk overcome traumanya itu, kegelisahannya yang udah ternyata selama 2 dekade. Dengan dia mencoba untuk menyeburkan diri ke kolam renang dulu untuk mengatasi si ketakutannya itu. Nah, latar belakang ceritanya itu gimana? Kalau soal latar belakang nulis cerpennya, kan kali pertama gue liat di Instagram soal tulis cerpen tema dendam. Nah terus gue pikir, gue cari-cari siapa ya yang pernah gue dendamin, atau orang lain atau temen gue atau siapa kayak mantan. Kok nggak ada? Kalaupun ada, kalaupun punya dendam, sepertinya gue udah melupakannya dan udah nggak ingin gue ungkit lagi. Akhirnya gue flashback ke beberapa bulan lalu. Kira-kira ada nggak sih kejadian yang membuat gue sampai mungkin nangis atau kepikiran terus dan mengganggu hati gue? Ternyata ada. Sekitar akhir November tahun lalu atau awal Desember tahun lalu, itu kejadiannya gue sempat belajar untuk berdamai dengan dendam gue, bener ketakutan atas apa yang pernah terjadi di hidup gue 2 dekade lalu. Gue pikir kayaknya gue bisa callback nih momen itu, dan gue masih ingat betul kejadian waktu gue sekitar kelas 3 atau 4 SD gitu lah ya, di pantai Pangandaran, terus dalam keadaan di tengah laut, terus kapalnya mati dan ada ombak gitu. Makanya, kayaknya ini relate nih, ketakutan yang masih gue pelihara dan masih bersarang dalam diri gue sampai sekarang. Terus sejak itu lo jadi takut dengan si laut ini sendiri ya? Iya, khususnya yang warnanya kebiru-biruan gitu kan. Yang berkaporit itu juga bau-bau kaporit kayak kolam renang, itu juga entah mengapa sampai sekarang gue selalu agak sesak napas, tapi ya nggak heboh-heboh banget, cuman kayak wah apa nih gitu. Terus kalau diceritanya kan si perempuan ini kan namanya Anggini ya,
dia kan akhirnya menuntaskan kegelisahannya dengan pergi ke kolam renang. Iya. Langsung dihadapi aja tuh ketakutannya itu. Bener. Nah, kalau lu gimana? Nah, kebetulan gue tipikal orang yang kalau gue takut sesuatu, gue hadapi langsung sebenarnya. Nah, ini tuh menurut gue bisa gue taklukkan gitu. Gue harus bisa nih, nggak boleh kayak gini terus. Dan ya udah beli baju renang, beli kacamata renang minus dan segala macam, udah prepare banget sampai ngajakin teman gue yang jago berenang untuk ngajarin gue. Ya udah akhirnya menceburkan diri ke kolam. Oke, terus gimana pas lu pertama kali nyeburin diri? Apa ya, gue harus berdamai sama air di kolam. Terus teman gue bilang bahwa gue harus menikmati dan harus nyaman dulu sama air kolam, baru kita ke step berikutnya gitu. Oh oke. Jadi pas udah udah nyaman, baru kayak tenggelamin kepala dulu ke kolam. Kayak gitu tuh beneran step by step. Terus ketika lo nulis nih, apa yang lo rasakan ketika mengalami kejadian di kolam renang? Terus ketika lo menuliskannya, lo jadi lebih lega atau gimana? Yang menarik adalah ketika gue selesai menulis cerpen itu, tangan gue tuh dingin. Padahal itu di ruangan gue gak dingin sama sekali. Nah, ternyata gue ingin cerpen ini didengar sama temen gue yang ngajarin gue berenang. Karena gue malu, gue gak mau terlihat lemah di depan dia. Dan ya selama ini image-nya ya gue yang menolong dia. Jadi masa iya gue yang nolongin, gue minta tolong gitu kan. Nah, gue pikir, kayaknya gak apa-apa deh, ini medium gue untuk meluapkan emosi gue yang selama ini terpendam. Karena habis pulang dari berenang waktu itu, jujur emang entah kenapa jadi sedih banget. Sedihnya tuh karena kenapa ya kok kayak gini aja gue gak bisa gitu. Karena anaknya emang ambisius, jadi maunya yang serba lebih gitu hasilnya, maunya yang cepat instan. Gue bisa, oh ya udah. Nah, seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit gue menyadari lah ketika gue setelah nulis cerpen mungkin level kelegaan gue bertambah mungkin 30%, 40% gitu kan. Lalu semakin kesini, apalagi pas ketemu pandemi ya, jadi makin menyadarkan bahwa tiap orang tuh punya poin dan titiknya masing-masing loh. Jadi bukan salah diri sendiri, bukan salah siapapun, dan sesuatu tidak untuk dikompetisikan gitu. Kesadaran gue bertambah lah, meskipun belum sepenuhnya gitu ya, mungkin bertambah 60%, 70%, udah mulai berdamai bahwa lu tuh gak apa-apa gak bisa berenang gitu, gak jago pun juga gak apa-apa, gak akan ada yang menghina-hina, ataupun kalau ada yang ngejek atau ngecengin, ya udah jawab aja. Karena kan menurut gue kalau level keikhlasan dan level merelakan itu, kalau kita udah bisa menertawakan kekonyolan yang biasa kita perbuat itu kan, makanya gue bisa cerita kalau di tengah latihan itu gue sempat nangis, di tengah latihan itu gue merasa begini. Dulu setelah belajar, ketika ditanya gue bilang, oh iya oke kok, udah bisa ini, gue udah bisa ini gitu. Padahal dalam hati, ya elah kemarin juga ribet banget di dalam air, masih takut, masih panik gitu. Menarik juga tuh. Berarti mungkin ketika kita udah bisa nyeritain jelek-jeleknya dari peristiwa yang kita alami tuh salah satu tanda kali ya, kayak kita udah mulai bisa menerima. Ya kita emang begitu. Iya, sulit sih menerima kelemahan dan kekurangan diri sendiri ya. Asli. Surprisingly nih Pet, biasanya gue kalau rekaman monolog itu buat podcast bisa sampai 5 kali atau 6 kali gue ulang. Dan yang kemarin gue cuma 2 kali ngulang. Oh ya? Iya, sepanjang itu padahal. Luar biasa. Emang ya. Bagus sih. The power of keberanian diri untuk mengungkap. Terima kasih ya udah dengerin bab kali ini. Silahkan kamu bisa cari cerpen-cerpen yang udah dirilis di podcast Main Mata di bab-bab sebelum ini. Kalau ada komen, saran, atau masukan, boleh yuk silahkan dikirimkan via DM atau mention di Instagram ke @patricia.wulandari atau @potluckpodcast. Kalau mau lewat Twitter juga bisa di @patipatigulipat atau ke @podcastpotluck. Dan kalau kamu menikmati konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku.
Jangan lupa follow Podcast Main Mata di Spotify, terus beri dukungan juga ya buat jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast, PODLUCK podcast. Segitu dulu. Dadah!